Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di 30 cerita patah hati dan insya Allah dibersamai sama Ustadz kita. Masya Ustadz Allah, Salim gitu ya. Afillah. Insya Allah Ustadz ini gimana hari-hari awal Ramadan Ustadz? Iya, kita masih penyesuaian. Masih ada ngantuk-ngantuknya insya Allah Ustadz ya? ritmenya sudah mulai terbentuk ya, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan bisa mengoptimalkan setiap waktu di bulan Ramadan, karena memang setiap detiknya sangat berharga sekali. Mudah-mudahan bisa kita isi dengan ketaatan. Benar Ustadz. Dan memang tantangan Ramadan ini kan bagaimana memanage waktunya biar bisa maksimal buat ibadah nih, Ustadz. Betul. Kadang kan kita kan tuh terlena Ustadz. Iya. Biasanya kan kadang wah yang penting buang-buang waktu lah. Tahu-tahu biar sore. Nunggu ya, Nunggu makanya buka orang gitu. Indonesia punya istilah ngabuburit itu kan, Iya. artinya menunggu waktu berbuka puasa. Padahal nunggunya ya kalau bisa yang bermanfaat. Betul, gitu ya, ikut pengajian menjelang buka puasa di masjid, atau tilawah Quran, atau mungkin belajar bisa gitu ya, berbagai hal ya, sangat bisa. Nah, gitu ya. dan kisah yang mau kita bahas ini, teman-teman semuanya, ini adalah bagaimana kita bisa ngambil hikmah dari Nabi Daud dan pertaubatannya. Oh, nah, ya. ini gimana, Ustaz? Jadi satu cerita yang kemudian disebutkan dalam Al-Quranul Karim, artinya cerita ini adalah cerita yang sahih, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 2 orang malaikat untuk kemudian menjelma menjadi 2 orang peternak, Dan konon mereka malah berselisih ya, Tante? petani, karena mereka berselisih. Ada satu orang yang punya 99 ekor kambing betina. Kemudian dia meminta kepada kawannya yang hanya punya 1 ekor kambing betina supaya digabung saja biar jadi punyaku genep 100 gitu ya. Jadi kamu daripada melihara cuma 1 ngapain gitu ya, nggak akan untung juga. Betul. Lebih baik digabungkan dengan punyaku, jadi aku punya 100 gitu ya. Nah, perkara ini berselisih di antara mereka gitu ya. Sehingga kemudian diadukan kepada Nabi Daud alaihissalam selaku seorang raja sekaligus yang menjadi pemutus hukum di kerajaan Bani Israel pada saat itu. Maka mereka menghadap Nabi Daud alaihissalam yang punya 1 kambing itu mengadu, "Wahai raja, putuskan dengan adil di antara kami, karena saudaraku ini punya 99 ekor kambing betina, tetapi dia meminta kambingku yang cuma satu-satunya demi supaya menggenapkan kambingnya yang ada itu supaya menjadi 100 ekor." Merasa terzolimi ya, Tante? Ya, maka kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan perkara, zalim kamu, ngawur aja, masa kamu punya 99 masih menuntut milik saudaramu ini supaya digabungkan denganmu supaya genap menjadi 100. Nah, inilah putusan Nabi Daud alaihissalam kepada mereka. Kemudian mereka pun undur diri, tetapi tiba-tiba Nabi Daud merasa, wah, ini ujian dari Allah kepada saya. Ganjel ya, Tante? Ini ada something nih, Allah nyindir saya ini. Oh. Nah, jadi kisah Quran itu diuraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dengan cerita ini. Kemudian Daud merasa Allah telah mengujinya, maka dia pun bertaubat kepada Allah, maka Allah pun menerima taubatnya. Nah, cerita ini kan seperti satu potongan yang tidak lengkap. Ya. Maka kalau kita kulik di kitab-kitab tafsir, kita akan menemukan ada riwayat yang disepakati oleh para ulama sebagai riwayat sahih, tetapi ada juga yang kemudian karena sebagian riwayatnya dari Israiliyat, nanti akan kemudian menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ulama, para muhakkik, para peneliti. Jadi yang pertama yang disepakati dulu adalah pada saat itu Nabi Daud alaihissalam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datanglah 2 orang malaikat ini dengan seruan-seruan suara-suara yang terdengar hiruk pikuk. Karena Nabi Daud alaihissalam sempat berprasangka buruk bahwa 2 orang ini bermaksud jahat. Kemudian setelah aduan tadi diterima, kemudian Nabi Daud memutuskan, dia baru menyadari bahwa 2 orang ini tidak bermaksud jahat, tetapi meminta keadilan kepada seorang raja yang adalah dirinya. Maka karena itu Nabi Daud bertaubat atas su'udzonnya ini. Ini riwayat yang disepakati oleh para ulama. Kalau yang ini tidak ada masalah di dalamnya. Tetapi banyak juga kemudian di kalangan mufasir yang menyatakan tidak sesimpel itu persoalannya. Ada hikmah lain ya, Tante? Jadi persoalannya adalah, ini kita ambil riwayat Israiliyat. Kaidah riwayat Israiliyat adalah
jangan dibenarkan sepenuhnya, jangan didustakan sepenuhnya. Oke. Karena kita khawatir kalau kita benarkan sepenuhnya, ada dusta yang kita benarkan. Kalau kita dustakan semuanya, jangan-jangan ada kebenaran yang ada di situ. Jadi statusnya for your info gitu teh. FYI, ya. Statusnya kalau setiap riwayat Israiliyat itu statusnya FYI. FYI-nya begini Mas Fir, dalam riwayat lengkap di beberapa kitab tafsir juga dicantumkan adalah bahwa Nabi Daud alaihissalam bersumpah kepada Allah untuk melaksanakan satu ibadah yang panjang. Jadi Nabi Daud ini kan terkenal ahli ibadah ya. Betul. Ketika beliau berpuasa, sehari puasa, sehari tidak. Ketika beliau sholat malam, separuh malam sholat, separuh malam tidur. Masya Allah. Jadi dia ahli ibadah. Kemudian satu hari Nabi Daud bertanya kepada seluruh ahli Bani Israel dan pemuka-pemukanya, adakah di antara kalian yang sanggup beribadah terus menerus selama 3 hari? Gitu. Tidak ada. Maka Nabi Daud alaihissalam mengatakan, insya Allah aku bisa. Oh. Dia masuk ke ruangannya untuk beribadah di dalam mihrab tempat ibadahnya itu. Nah, ketika dia sedang beribadah di situ, ternyata Allah hendak menguji. Maka dikirim seekor burung yang sangat cantik. Masya Allah. Burung yang sangat indah bulu-bulunya, yang sangat menarik penampilannya. Maka Nabi Daud alaihissalam nggak fokus dari semula mau beribadah, ngeliatin burung kok bagus amat. Kok bagus ya, terganggu. Kemudian burung ini loncat, akhirnya keluar. Sehingga Nabi Daud mengikutinya keluar. Masya Allah. Ketika diikuti keluar, terbanglah burung ini. Dan ketika burung ini terbang, dia melintas di atas sebuah pemandian. Dan di pemandian itu ada seorang perempuan yang sedang mandi. Waduh, Yang diuji sangat langsung, cantik jelita. Kalau kita merujuk kepada Bible, ada nama Betsheba di situ. Nama Betsheba. Istri dari seorang prajurit yang bernama Uria. Uria. Kemudian Nabi Daud tentu ini bagian dari ujian itu, tergoda oleh perempuan tersebut. Dan kemudian dia menanyakan kepada panglimanya, istri siapa ini? Nah, istri seorang panglima yang bernama, istri seorang prajurit yang bernama Uria. Di mana prajurit itu? Dia akan berangkat untuk berperang ke garis depan. Maka kemudian kalau kisah-kisah versi Bible agak lebih negatif ya kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga dikatakan Nabi Daud menulis surat kepada panglima di garis depan agar menempatkan Uria di garis depan, paling depan supaya segera gugur. Waduh. Kalau suaminya gugur, agar beliau bisa menikahi perempuan Jandanya yang bernama Betsheba ini. Betsheba. Bahkan beberapa versi Bible lebih jahat, ya. Versi cerita-cerita biblikal lebih jahat, mengatakan Daud alaihissalam sudah berkumpul dengan Betsheba ini dan kemudian hamil, dan kemudian suaminya itu dibunuh dalam rangka menutupi kehamilan tersebut, dan nantinya akan dinikahi oleh Daud. Tapi kita menolak ya versi biblikal seperti itu. Versi di dalam kitab tafsir hanya disebutkan kemudian Daud itu mengirim surat tadi, bahwa Uria harus ditaruh di garis depan supaya dia gugur agar nanti Daud bisa menikahi istrinya. Atau ada riwayat yang lebih ringan dari itu. Nah, ini kan ada maksud jahat di situ, mens rea istilahnya Mas Panji ya. Bahwa Nabi Daud alaihissalam meminta dengan baik-baik. Oh. Sebagaimana cerita kambing tadi. Karena Nabi Daud alaihissalam itu pada saat itu sudah memiliki 99 istri. Oh alah. Jadi persis seperti jumlah kambing yang diadukan itu, Nabi Daud itu punya 99 orang istri. Dia ngomong baik-baik sama Uria, ya, kita pakai nama itu meskipun ini tidak terdapat di dalam kitab tafsir ya. Kamu bisa nggak sih ceraikan istrimu? Soalnya supaya istriku ini genap 100. Sedangkan aku tertarik pada istrimu. Beberapa ulama memberikan keterangan, perkara seperti ini pada zaman itu lazim. Jadi bukan aib. Dan memang waktu itu syariat belum membatasi jumlah istri ya, Tete? Betul. Maksudnya lazim adalah ketika seorang menceraikan istrinya agar dapat dinikahi oleh orang lain, itu perkara yang lazim. Di zaman tersebut ya. Kan kita ingat kisah Ansor yang menawarkan istrinya untuk diceraikan untuk dinikahi Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi.
Maksudnya konteksnya begitu. Ya. Maksudnya ulama yang mengetahui tafsir ini kenapa memaknai begitu adalah ini bukan aib bagi Nabi Daud, ini bukan dosa, ini bukan maksiat. Nabi Daud mintanya itu baik-baik ya Tete. karena Nabi dalam keyakinan kita sebagai seorang Muslim, semua Nabi itu maksum. Ya. Nabi Terjaga. itu terhindar dari dosa. Dosa. Nah, jadi di garis tengahnya yang kita dapat dari para ulama mufassirin untuk membenarkan kisah ini terkait dengan cerita tadi tentang 99 kambing tadi. Nah, memang ada hubungannya dengan Nabi Daud alaihissalam ini, yaitu bahwa pada saat itu Nabi Daud alaihissalam meminta baik-baik kepada sang suami kalau bisa menceraikan istrinya agar dapat dinikahinya agar menggenapkan jumlah istrinya menjadi 100. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, dan itu tidak keluar dari konteks kemaksuman karena itu bukan dosa dan bukan maksiat gitu ya. Cuma ini perkara yang tidak patut gitu. Ya. Perkara yang tidak patut sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sindiran dalam wujud dua orang malaikat yang mengadu tentang kambing betina tadi. Jadi cerita ini lebih kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Daud dengan cara yang lembut, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam ketika melakukan hal ini, beliau tidak melakukannya dalam konteks dosa atau kemaksiatan. Ini karena bicara baik-baik kepada suami. Betul. Bisa nggak kamu ceraikan istrimu agar bisa aku nikahi supaya istriku genap 100 gitu ya. Sehingga sindirannya adalah malaikat yang kemudian mengatakan, ini saudaraku ini punya 99 kambing betina. Aku cuma punya 1. Masa dia minta punya aku untuk digabungkan dengan milik dia supaya genap 100? Wahai raja, Insyaallah. mana maksudnya? Nah, Iya. begitu sindiran dari Allah dalam bentuk malaikat yang mengadu ini dirasakan Nabi Daud sebagai ini Allah negur saya. Oke. Ini ujian dari Allah, maka Langsung kerasa ya. beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pertobatannya ini panjang Mas Fredo. Oh. Berpuluh-puluh hari beliau mengurung diri di mihrabnya untuk Terus berdoa, beribadah. bertobat, bertasbih, beristighfar gitu ya, sampai kemudian Allah menerima pertobatannya. Allah menerima permohonan ampunnya Nabi Daud. Meskipun tadi konteks kita mengatakan ini bukan maksiat, bukan dosa. Ya. Hanya tidak patut saja seorang Nabi. Nabi melakukan hal yang semacam itu. Tetapi ini tidak keluar dari konteks kemaksuman Nabi Daud alaihissalam. Adapun memang cerita Bible agak bermasalah. Yeah. Nah, kalau cerita biblikal itu dikatakan bahkan sampai terjadi naudzubillah perzinaan, gitu ya. Kemudian anak ini mati, ya, anak dalam kandungan ini mati keguguran. Kemudian Uria betul-betul mati di dalam pertempuran. Kemudian Batsheba ini kemudian betul-betul dinikahi oleh Nabi Daud. Dan bahkan kalau menurut Bible, dari Batsheba inilah lahir Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud. Gitu. Tapi kalau tadi yang menurut ke yang kitabnya para ulama tidak ada keterangan, tidak ada itu sama pernikahan. sekali. Tidak ada cerita lanjutan dari Iya, kisah iya. itu. Berhenti di situ ya, tadi? Berhenti bahwa inilah Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Daud dengan teguran yang sangat lembut, dengan sindiran. Lalu itu membuat Nabi Daud merasa harus bertobat kepada Allah. Langsung sadar Harus ya tadi. Diingatkan. memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan dengan begitu lembut. Itu Berarti tadi keren nazar sekali. beribadah 3 harinya malah jadi berpuluh hari ya tadi. akhirnya ditebus Allah. dengan pertobatan yang panjang karena tadi tergoda gara-gara Burung, ya. Nah, gara-gara burung yang cantik dikejar, ternyata ya itu makanya kalau ada sesuatu jangan hati-hati kalau mengejar sesuatu ya, bisa melihat Iya. yang lain dan membelokkan fokus ya. Bahkan Termasuk kita dari- kalau sudah ya. niat sesuatu jangan kemana-mana gitu ya. Faiza azamta fatawakkal ala Allah ya tadi. Iya. Jadi memang harus benar fokus, jangan sampai tergoda hal kecil karena bisa menggoda yang lebih besar. Ternyata godaan kecil bisa mengarah ke godaan menjerumuskan yang ya. jauh besar dan menjerumuskan. Aduh, gitu. nauzubillah min dzalik. Jadi ingat itu Mas Rido, Ya, Ustaz. cerita tentang atau postingannya Mas Agus Kuncoro Adi ya. Yang mana, Ustaz? Ada mbak-mbak lewat, Mm-mm. terus kunci mobilnya jatuh. Terus ada bapak-bapak Oh. jejer-jejer. Mereka begitu membayangkan ngambilin kunci yang jatuh itu, apa yang akan terjadi. Oh, langsung ada simulasi di Ada otaknya. simulasi di otaknya. Nanti akan ngobrol, terus nanti janjian ketemu di mana, nanti akan langsung mereka kemudian Nggak usah deh. jangan memulai,
jangan memulai. Nah, itu Oke. pelajaran penting ya gitu ya. Jadi kunci jatuh bisa membuka banyak Kemungkinan buruk depan. pintu-pintu yang mengerikan. Nah, itu pelajaran penting. Nanti lihat di postingannya Mas Agus Kuncoro Adi di Instagramnya, keren banget itu postingannya. Oke, jadi gitu teman-teman semuanya. Jangan sampai tergoda dengan hal yang kecil, karena hal yang kecil bisa membawa ke godaan yang lebih besar lagi. Nauzubillah min dzalik. Saksikan di kisah-kisah cerita-cerita patah hati selanjutnya di Safari Channel.